siang Bu Ani. Selamat siang Bu Teti. Iya, sehat kalau tadi? Alhamdulillah sehat luar biasa sekali. Iya. Pekan depan ada kegiatan coaching ya Bu ya? Iya, besok pekan depan ada kegiatan coaching sekitar tanggal 20. Tanggal 20 ya, oke Bu Ani. Tanggal 20 berarti satu pekan lagi nih ya? Iya, alhamdulillah ini kita ada kesempatan ngobrol-ngobrol ya Bu Ani ya. Nanti obrolan singkat kita ini kira-kira obrol singkat nanti kita ini apa yang Bu Ani harapkan? Saya mengharapkan untuk kegiatan coaching besok akan berjalan dengan maksimal dan berjalan dengan lancar. Oke, jadi Bu Ani sebagai coach nanti ingin kegiatan coaching yang tanggal 20 itu bisa berjalan dengan maksimal dan lancar ya Bu ya. Oke, kalau boleh mungkin kira-kira apa kompetensi apa yang mungkin ingin Bu Ani kembangkan agar besok kegiatan coaching di tanggal 20 bisa berjalan dengan maksimal dan lancar Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya. Oke. Kenapa Ibu ini ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ini Bu? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh itu supaya dalam proses coaching besok itu akan berjalan dengan maksimal dan berjalan dengan lancar. Saya bisa fokus untuk mendengarkan coach berbicara tentang permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi Ibu ingin pokoknya bisa fokus gitulah ya dalam kegiatan coaching besok. Kalau boleh tahu Ibu, mungkin kan Ibu sudah pernah melakukan coaching sebelumnya ya, kegiatan coaching sebelumnya. Mungkin kalau boleh Ibu menceritakan bagaimana dengan kompetensi kehadiran penuh itu di kegiatan coaching Ibu sebelumnya. Kompetensi kehadiran penuh di proses coaching sebelumnya itu saya belum bisa maksimal Bu, karena kadang ada saja gangguan dari teman, gangguan dari keluarga, kemudian gangguan dari anak-anak seperti itu. Gangguan dari teman, keluarga, atau mungkin anak-anak. Mungkin bisa diceritakan lebih spesifik Bu, seperti apa mungkin? Gangguannya contohnya pada saat saya sedang berbicara dengan teman waktu coaching itu teman ada yang menelpon atau keluarga menelpon seperti itu. Kalau gangguan dari anak-anak, saya pernah pas berbicara dengan coach, anak-anak memanggil seperti itu. Oke Bu, berarti dari proses coaching sebelumnya itu kalau boleh Bu Ani taruh di suatu tahapan level ya, kita taruhlah ada rentang angka 1 sampai 10. Kita anggap angka 10 adalah kondisi ideal di mana sangat fokus sekali begitu. Bu Ani ada di tahap berapa untuk kegiatan coaching sebelumnya? Saya merasa masih berada di tahap 7. Oke, di tahap 7. Untuk kegiatan coaching tanggal 20 besok, Bu Ani berharap ada? Saya menginginkan ada di tahap 10. Wah, bisa sekali. Di tahap 10 ya Bu, berarti ya, harus betul-betul. Oke, tadi Bu Ani sudah menyampaikan bahwa ada kendala-kendala tadi yang menyebabkan Bu Ani tidak bisa sepenuhnya hadir. Dia memberikan kehadiran yang penuh dalam kegiatan coaching. Kemudian Bu Ani ingin besok full sadar sepenuhnya dalam kegiatan tersebut. Kira-kira rencana apa Bu yang akan Ibu lakukan? Rencana yang akan saya lakukan, saya akan menyiapkan tempat yang lebih nyaman, lebih tenang dan lebih aman tanpa gangguan dari siapapun. Itu yang utama. Kemudian yang kedua mungkin tadi karena gangguan dari telepon, saya tidak akan membawa gadget gitu Bu. Supaya saya bisa fokus atau saya bisa menghadirkan penuh dengan coach saya. Oke. Kalau saya menangkap berarti tadi Bu Ani akan mempersiapkan tempat yang lebih tenang, lebih nyaman begitu agar terbebas dari gangguan-gangguan seperti yang sudah. Kemudian Bu Ani akan melepaskan HP ya, gadget terlebih dahulu disimpan dulu selama kegiatan coaching tersebut. Nah, ini kan berarti ada 2 aspek yang akan Bu Ani rencanakan. Kira-kira ada lagi Bu mungkin rencana yang lain? Mungkin rencananya cuma itu saja Bu. Oke. Nah,
ini kan kegiatan coachnya ke depan lagi ya Bu. Iya. Dari dua rencana ini mungkin Ibu mau melakukan yang mana dulu? Saya akan melakukan yang pertama, menyiapkan tempat. Oke, gimana mungkin Bu bisa diceritakan untuk menyiapkan tempat yang tadi Ibu katakan saya ingin tempatnya yang aman, tenang, itu mungkin seperti apa kalau boleh diceritakan? Saya akan menyiapkan tempat bersama dengan coach saya. Oke. Saya akan meminjam mungkin ruang kepala sekolah. Saya akan minta izin dulu kepada kepala sekolah untuk meminjam ruangannya. Mungkin seperti itu. Oh gitu, berarti dalam waktu terdekat akan mencari tadi sudah ada bidikan ruang bapak kepala sekolah karena mungkin ada AC yang di sana. Tidak ada AC Bu. Oh, nggak ada. Ruangannya lebih tenang. Oh lebih tenang, oke. Untuk kegiatan coaching tanggal Iya. 20. Kalau untuk menghindari HP mungkin nanti pas pelaksanaan saya tidak akan pas bawa HP. kegiatan pelaksanaan. Oke, luar biasa sekali ini Bu Ani untuk persiapan besok tanggal 20 kegiatan coaching ya. Oke Bu Ani, ini kita udah di penghujung pertemuan kita. Kira-kira dari tadi yang sudah kita obrolkan apa nih yang sudah Bu Ani dapatkan? Ya, yang sudah saya dapatkan hari ini adalah saya merasa mendapatkan solusi dari Bu Teti supaya pada saat besok pelaksanaan coaching saya bisa hadir penuh dan saya bisa mendengarkan dengan penuh terhadap coach saya. Oke, luar biasa. Berarti yang sebelumnya selalu merasa ada gangguan saja, sekarang Bu Ani sudah lebih siap nih besok biar saya itu bisa menghadirkan kehadiran yang seutuhnya untuk coaching begitu ya Bu Ani. Luar biasa sekali. Senang sekali hari ini saya bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Ani. Sama Bu. Dan Bu Ani ini sudah bisa mulai mempersiapkan untuk kegiatan coaching tanggal 20 ya Bu Ani ya. Oke, sampai ketemu nanti di tanggal 20. Selalu kita hadir di sana ya, dan besok kita lihat bagaimana Bu Ani sudah ada di posisi 10 atau belum ya. Ya, baik Bu. Sampai ketemu besok Bu Ani. Ya, Sampai terima ketemu kasih besok, Bu Tati. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ani. Kayak kemarin Bu Puji ketemu saya ingin mengobrol-ngobrol katanya G. Iya betul. Nah, hari ini kita sudah bertemu. Kira-kira Bu Puji ingin mengobrol apa dengan saya? Begini Bu Ani, saya mau cerita tentang masalah yang saya hadapi di kelas saya. Mungkin Bu Ani bisa membantu saya mengatasi masalah saya di kelas. Oke, dengan senang hati Bu Puji saya akan membantu Bu Puji. Kira-kira masalah yang dihadapi Bu Puji apa yang bisa diceritakan? Iya, jadi di kelas saya terutama nih ya di mata pelajaran bahasa Inggris Bu Ani. Jadi ketika pembelajaran di bahasa Inggris, anak-anak itu tidak antusias, jadi mereka tidak semangat dalam belajar bahasa Inggris. Mereka tidak memperhatikan, seperti males-malesan dan juga main sendiri seperti itu, tidak fokus. Mereka juga terkadang kalau ditanya tidak tahu bagaimana artinya apa, ini artinya apa. Jadi kan saya merasa jadi masalah besar ini gagal dalam mengajar bahasa Inggris ini seperti itu. Jadi Bu Puji merasa gagal dalam belajar bahasa Inggris sih karena anak-anak itu tidak antusias dalam pelajaran bahasa Inggris Ya, sih. betul. Kira-kira menurut Bu Puji tadi kan ada beberapa siswa yang kesulitan di dalam bahasa Inggris. Itu permasalahannya apa nih Bu yang menyebabkan anak tersebut itu kesulitan atau tidak bersemangat dalam pelajaran bahasa Inggris? Menurut saya karena bahasa Inggris itu bukan bahasa kita sendiri ya Bu. Jadi anak-anak itu tidak mengerti apa yang dibicarakan. Jadi pembendaharaan kata bahasa Inggrisnya anak-anak itu kurang, sehingga mereka tidak mau tahu, tidak mengerti apa yang dibicarakan dalam materi bahasa Inggris itu, tidak tahu, sehingga mereka tidak bersemangat untuk mempelajarinya seperti itu. Begitu. Jadi penyebabnya karena perbendaharaan kata bahasa Inggrisnya kurang,
terus mereka tidak mengetahui makna dari tulisan bahasa Inggris Iya. tersebut nggih, mereka Iya. tidak bisa mengartikannya nggih, Iya. seperti itu Mereka nggih. sudah merasa kesulitan duluan sehingga tidak merasa bersemangat untuk menjadi lebih maju, menjadi lebih bisa dalam bahasa Inggris. Kemudian harapan yang ingin Ibu capai terhadap murid tersebut itu bagaimana? Harapan saya ya, saya ingin murid saya itu mengerti materi pembelajaran bahasa Inggris. Murid-murid saya ingin bersemangat dalam pelajaran bahasa Inggris dan rasa ingin tahunya tinggi dalam mempelajari bahasa Inggris itu. Soalnya seperti kita ketahui ya Bu, bahasa Inggris kan bahasa internasional, sehingga kalau dari awal anak kurang semangat, kurang mendalami mata pelajaran bahasa Inggris, otomatis nanti ke depannya akan sangat tertinggal sekali, sangat menyayangkan sekali tidak mengikuti perkembangan zaman seperti Iya, itu. betul sekali Bu. Nah, dari harapan-harapan tadi yang Bu Puji sampaikan, kira-kira apa yang akan Bu Puji lakukan? Yang saya lakukan sepertinya saya akan mempraktekkan bahasa Inggris itu tidak hanya di mata pelajaran bahasa Inggris, tapi di semua mata pelajaran dengan kalimat-kalimat sederhana. Jadi saya membiasakan anak-anak itu menggunakan bahasa Inggris. Misalkan ketika menutup itu dengan perintahnya bahasa Inggris, meminta anak untuk menghapus papan tulis menggunakan bahasa Inggris, dan setiap hal-hal yang kecil yang dilakukan di kelas itu saya kepengen membicarakannya dengan bahasa Inggris, sehingga dengan pembiasaan kecil itu secara tidak langsung juga akan tertanam di pikiran mereka bahwa bahasa Inggris itu tidak sesulit yang mereka bayangkan, seperti itu kalau kita terbiasa seperti itu. Kemudian selain itu saya juga supaya lebih menarik ya Bu, saya akan menyampaikan kosakata bahasa Inggris itu dan melalui lagu. Sepertinya kalau lagu kan anak-anak riang gembira ya Bu. Iya, betul. Iya, jadi melalui lagu anak-anak menghafalkan pembendaharaan kata dalam bahasa Inggris, kosakata seperti itu. Bagus sekali rencana dari Bu Puji tadi. Rencananya satu akan membiasakan anak-anak untuk berbicara dengan bahasa Inggris, Iya. Terus yang kedua akan berusaha untuk mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, Iya. atau mendengarkan kosakata bahasa Inggris, seperti Iya. itu lewat lagu-lagu, Iya. Nah, dari rencana Bu Puji itu tindakan apa yang akan Bu Puji laksanakan? Jadi rencana yang tadi saya pikirkan supaya bisa tercapai, saya tentunya mencari banyak referensi ya Bu. Di YouTube kan sekarang banyak, misalkan hafal bagian tubuh bahasa Inggris dalam bahasa Inggris, di situ juga ada lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Terus menghafalkan bahasa Inggris, kata-kata benda-benda di sekeliling kita lewat bahasa Inggris, di situ juga ada di YouTube. Jadi yang pertama saya akan mencari sumber referensi di YouTube untuk menanyakan lagu-lagu. Kemudian saya juga setiap hari, terutama itu komitmen ya, berbicara dengan anak-anak dengan bahasa Inggris, tentunya dengan kalimat-kalimat sederhana seperti itu. Saya tidak ketika ada anak yang lupa memakai bahasa Indonesia, saya akan segera mengingatkan kembali supaya lebih mendalami anak gitu. Keren sekali, katanya akan Bu Puji laksanakan. Nah, kira-kira indikator keberhasilan dari kegiatan Bu Puji itu seperti apa? Otomatis untuk indikator keberhasilannya, terutama di asesmen akhir semester ya, anak-anak otomatis tadinya itu nilai rata-rata bahasa Inggris anak itu paling 40, 50. Saya menginginkan ada nilai rata-rata 80 di hasil asesmen akhir semester Bu. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Puji lakukan untuk mencapai kegiatan tersebut? Komitmen yang saya akan lakukan, tentunya saya akan melaksanakan rencana itu sesegera mungkin ya Bu. Jadi saya berencana ke bahasa Inggris itu setiap hari Kamis. Nah kebetulan besok kan hari Kamis, saya berencana besok
akan melaksanakan rencana aksi saya. Kemudian setiap hari saya juga tadi seperti saya bicarakan, saya akan menggunakan bahasa Inggris yang sederhana-sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, bagus sekali Ibu ya. Kira-kira dari komitmen tersebut tentunya Bu Puji membutuhkan sarana dan prasarana ya. Kira-kira sarana dan prasarana apa yang Bu Puji butuhkan? Alhamdulillah di sekolah sudah tersedia sarana yang saya butuhkan, terutama yaitu speaker untuk mendengarkan lagu, kemudian ada proyektor untuk menampilkan tayangan video, dan juga tentunya saya akan menulis poster-poster untuk lebih mengingat kosakata bahasa Inggris di kelas-kelas seperti itu. Oke, bagus sekali Ibu. Semoga dengan rencana aksi yang Bu Puji tadi sampaikan ke saya, semoga semuanya berhasil ya. Semoga anak-anak semakin lebih memahami bahasa Inggris ya, anak-anak semakin pintar, dan Bu Puji selalu semangat ya untuk mencerdaskan anak-anak ya. Ya, Bu, semangat, semuanya pasti ada balasannya dari Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat siang Bu Puji. Siang Bu Ani. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang Bu Tati. Alhamdulillah ketemu lagi ya Bu Ani ya. Iya, alhamdulillah. Iya, setelah kemarin kita ketemu waktu kegiatan coaching Bu Ani ya, coachingnya alhamdulillah lancar ya Bu ya. Alhamdulillah lancar. Kemarin oke. Pada kesempatan ini saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Bu Ani, terutama tentang kemarin ya kegiatan coaching yang sudah terlaksana kemarin. Menurut Bu Ani sendiri, gimana Bu Ani menilai performa Bu Ani pada kegiatan coaching kemarin? Oke. Coaching yang sudah saya lakukan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Saya merasa sangat lega sekali Bu sudah melakukan Lega ya Bu ya? kegiatan coaching tersebut. Ya. Menurut saya kegiatan coaching kemarin alhamdulillah saya sudah bisa meningkatkan kompetensi saya dalam kehadiran penuh. Oh iya, Yang betul. tadinya Saya nilai ingat 7, betul. Oh iya, alhamdulillah oke. menurut saya hari ini sudah meningkat. Oke, iya, saya jadi diingatkan oleh Bu Ani karena percakapan sebelum kegiatan coaching di situ kita memang membahas ya kompetensi apa yang ingin Bu Ani tingkatkan waktu itu ya. Kemudian setelah kemarin berjalan terlaksana kegiatan coaching, sekarang Bu Ani sudah merasa bahwa kompetensi tersebut Sudah meningkat. Bagaimana Bu Ani bisa mengatakan bahwa kompetensi kesadaran, kehadiran penuh ya Bu Ani itu sudah meningkat? Ya, yang jelas nih saya sudah bisa menciptakan suasana kehadiran penuh. Kemudian saya kemarin sudah menciptakan tempat yang nyaman, yang tenang tanpa ada kehadiran orang lain sehingga tidak terganggu. Kemudian saya dan Koci juga sama-sama sudah tidak membawa gadget atau HP. Jadi sudah tercipta suasana kehadiran. Oke, ya memang kemarin tempatnya sudah terbebas ya Bu ya dari berbagai macam gangguan. Oke, ya boleh Bu ini saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Silakan Bu. Oke, ya. Tadi dari kesadaran penuh saya pun mengakui kemarin itu Bu Ani sudah cukup baik, bahkan saya katakan sudah sangat maksimal karena memang Bu Ani mengambil tempat yang cukup tenang, nyaman juga, sehingga Koci juga lebih nyaman ya dalam melakukan pembicaraan. Kemudian saya mengamati di bagian bagaimana Bu Ani melakukan identifikasi situasi yang dialami Koci dan mengaitkannya dengan rencana aksi dari Koci. Itu mungkin kalau menurut saya itu sudah baik, tapi mungkin ada sebetulnya yang bisa lebih dikembangkan lagi. Itu kalau menurut saya mungkin di bagaimana Bu Ani bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Iya, atau mungkin bisa juga Bu Ani lebih masuk lagi ke situasi yang dihadapi oleh
coaching. Menurut Bu Ani sendiri bagaimana dengan Iya, apa yang betul. saya sampaikan? Ya betul sekali Bu Teti. Mungkin yang dikatakan Bu Teti benar. Menurut saya sendiri seperti itu. Saya kurang menggali pertanyaan yang membuat coaching itu potensinya keluar gitu. Oh, iya. Saya masih kurang sekali dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh, begitu. Berarti Bu Ani juga Merasa menyadari hal itu ya. itu. Oke. Bu Ani, dengan tadi Bu Ani menyampaikan bahwa kita ini sepakat ya Bapak. Ada nih berarti area yang bisa dikembangkan lagi oleh Bu Ani, yaitu di bagian untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot ya, lebih mendalam. Nah, untuk bisa meningkatkan kompetensi itu, kira-kira apa yang akan Bu Ani rencanakan? Ya, untuk meningkatkan kompetensi tersebut, saya merencanakan untuk sering berlatih coaching dengan rekan sejawat mungkin atau dengan siswa. Kemudian yang berikutnya saya akan mencari referensi dari Google atau YouTube untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi seperti itu. Oke. Kapan tuh Bu kira-kira akan dilaksanakan? Minggu depan insya Allah. Oh gitu. Kira-kira mungkin butuh apa, fasilitas pendukung atau mungkin butuh bantuan dari teman? Fasilitas pendukung tentunya dukungan dari teman, ibu. Terus yang berikutnya adalah kuota Oh, jaringan internet. dari internet ya bukan Iya, berarti betul. harus mengakses YouTube. ya. Iya. Oke. Tapi kira-kira bagaimana Ibu bisa mengatasi itu? Insya Allah bisa. Oke, Bu Ani, ini menarik ya diskusi kita hari ini. Nah, kira-kira apa nih yang Bu Ani dapat dari diskusi kita hari ini? Dari diskusi kita hari ini, saya hari ini dapat merefleksi kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama, dari kehadiran penuh saya ternyata sudah bisa meningkatkan, namun di lain hal ada yang perlu saya tingkatkan lagi, seperti tadi yang dikatakan Bu Teti, yaitu membuat pertanyaan berbobot. Insya Allah kedepannya saya akan lebih baik lagi. Saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot supaya alur-alurnya lebih tercapai dengan baik. Luar biasa sekali Bu Ani. Berarti memang pembelajaran itu tidak berhenti ya Bu, tapi berkelanjutan. Ada satu aspek yang kita sudah bisa tingkatkan, tapi kita juga ternyata harus meningkatkan aspek yang lainnya. Luar biasa sekali ini. Oke, Bu Ani, terima kasih banyak waktu bincang-bincangnya ini dengan saya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan kegiatan coaching lainnya saya bisa mendampingi. Saya juga bisa tahu nih sudah ada perkembangan yang seperti apa. Dan Bu Ani, sukses untuk kegiatan coaching berikutnya ya Bu Ani ya. Amin. Terima Terima kasih Bu Teti. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu Ani. Sama-sama.